subscriber, para penonton semua di seluruh dunia, karena penonton kami jangkauannya sudah sampai ke Arab Saudi dan Malaysia. Sudah banyak berapa persen yang dari Arab Saudi sama Malaysia. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini habis sholat Jumat, Mbah Ukit mau cek ombak mengenai kami sowan kepada guru kami. Ketahuilah para pemirsa semua, dulu saya mondok di pondok ini. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, Mbah Ukit mondoknya di mana? Di sini ini mondok saya. Dan beliau kiai saya, Kiai Haji Muhammad Abdullah. Walaupun mungkin kelihatan lebih muda beliau sama saya. Karena kalau menimba ilmu bagi saya, bagi Mbah Ukit pada siapa saja, terutama pada orang-orang alim, kiai-kiai Nusantara, kami akan selalu berguru pada orang alim. Beliau adalah salah satu murid Gusmi, dan beliau juga murid daripada Mbah Muslim Ripai Imam Puro. Pondok ini juga diberi nama oleh Mbah Lim, namanya apa? Ilmu Karomah Pancasila Sakti. Dulu pondok ini oleh almarhum Mbah Lim, Mbah Muslim Rifai Imam Puro diberi nama Al-Mukaromah Pancasila Sakti. Sebagaimana pondok beliau yang di Klaten juga diberi nama Pondok Pancasila Sakti. Pada kesempatan siang ini kami akan berbincang-bincang selaku beliau sebagai sesepuh daripada di Karanganyar ini, karena di PC NU Karanganyar beliau itu menduduki jabatan sebagai mutasar PC NU Karanganyar. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam dunia NU ini lagi ada untran-untran, yaitu mengenai daripada nasab habaib yang selama ini pengertian kita bahwa habaib itu sebagian dzurriyyah Rasul, sehingga orang-orang NU itu memperlakukan habaib itu sebagai dzurriyyah Rasul. Padahal sebagaimana yang kita ketahui dari kajian, baik itu kajian ilmu nasab dan ilmu DNA dan ilmu perilaku, ternyata habaib itu sanadnya mungkotek, terputus daripada Rasulullah, dan tes DNA juga tidak nyambung ke Bani Hashim. Juga tes perilaku, karena banyak perilaku para habaib yang rasanya tidak pantas untuk menjajang sebagai dzurriyyah Rasul. Masa Habib membelokkan sejarah, Habib menipu, katanya dzurriyyah Rasul, sering terjadi kasus penipuan. Dan rasanya kami sebagai orang awam kok lucu seorang dzurriyyah Rasul melakukan seperti itu. Makanya kami seteman itu akhirnya melakukan sebuah penyelidikan, ternyata tidak pantas. Habib itu bukanlah dzurriyyah Rasul sebagaimana yang kita semua ketahui. Dan yang ternyata yang asli dzurriyyah Rasul adalah, alhamdulillah Indonesia ini didatangi penyebar, yaitu para wali songo besar dzurriyyahnya. Begini Mbah Yai, selaku Mbah Yai sebagai mutasar Nahdlatul Ulama, bagaimana sikap santri ini menghadapi masalah ini? Atau kita kembali kepada ajaran Wali Songo atau memuliakan para ulama-ulama Nusantara leluhur kita, atau bagaimana ya? Mohon sarannya untuk seluruh warga NU Karanganyar. Kalau saya sebagai Mutasar Kabupaten Karanganyar hanya menghimbau atau memberikan satu program, yaitu bisa memilah dan memilih. Karena itu warga NU Kabupaten Karanganyar dia bisa mentaati dari sejarah-sejarah mulai sejak berdirinya NU, itu yang tokoh utamanya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kita selaku warga NU di Kabupaten Karanganyar ya hanya menyikapi atau menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan berbondong-bondong memberitahukan kepada warga NU supaya bisa menyejukkan atau bisa memilah dan memilih dengan intinya dengan yaitu
juga memperkaya hati dan tenang jiwa supaya warga NU itu tidak mengalami kebingungan mana yang harus kita anuti dan mana yang harus kita bukannya dijauhi tapi kita tetap menghormati. Seandainya ada habaib ya kita hormati, tidak kita mencela dan mencaci maki supaya keadaan Islam itu di Kabupaten Karanganyar khususnya itu bisa memperkaya hati, tenang jiwa sehingga tidak memperkeruh semua yaitu masalah. Jadi sehingga supaya semua itu bisa kesatuan dan persatuan digalakkan di wilayah masing-masing. Itu yang saya sampaikan karena sebagai pengasuh sekaligus saya pengasuh Pondok Pesantren Al Mukarramah Pancasila Sakti untuk yaitu menghimbau atau memberikan penjelasan kepada warga NU se-Kabupaten Karanganyar yang intinya yaitu kita jangan memberikan satu gambaran atau pandangan yang bisa menyakitkan orang lain. Jadi intinya seperti itu. Jadi supaya ingat dengan yaitu nasihat-nasihat para ulama warasatul anbiya, terutama yaitu harus pakai guling dan gunting ya. Jadi digugu dengan ya dieling-eling, digunting itu digugu barang yang penting-penting sesuai prosedur yang dilakukan oleh para ulama-ulama NU yang dulu-dulu. Jadi kita mengungkap sejarah-sejarah yaitu perilaku dengan ulama-ulama yang dulu yang berjuang itu diungkap sejarahnya. Paling enggak kita harus menghormati dari keturunan-keturunannya dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya masih dalam keadaan yaitu Syawal. Saya sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren mohon maaf lahir dan batin semua kesalahan dari warga yaitu Pondok Pesantren Al Mukarramah Pancasila Sakti. Jadi begini ya Mbah Yai, tetap kedamaian dan ketentraman NU di Karanganyar itu mesti dijaga. Ya, soal habaib itu kita tetap edukasi, memberi pendidikan kepada warga NU dengan tetap menjaga persatuan, begitu ya? Iya. Karena jamaah itu ada bingung bagaimana sikap kita menghadapi katanya Habib palsu dengan sejarah NU saja dibelokkan dan lain sebagainya. Kita meski harus kembali kepada leluhur kita sendiri, yaitu para leluhur Wali Songo, begitu ya? Iya, Wali Songo. Itu harus diklarifikasi bagaimana supaya nanti tidak bergejolak lagi. Karena saat ini para habaib itu menganggap kami yang membahas soal nasab Habib itu dianggap kafir. Saya sendiri sudah dikafirkan oleh para habaib dan muhibinnya ya, karena kami membahas soal masalah nasab ini. Sebenarnya kami tidak ingin ngelama, kami tetap cinta kepada Dzurriyyah Rasul, tapi kami ingin memastikan bahwa Dzurriyyah Rasul yang kita cintai itu adalah Dzurriyyah Rasul yang terjamin keasliannya. Itu prinsip kami. Jadi kami tidak membenci para habaib seperti apa yang pesan Kiai, tetap kita hormati. Ya, tetap sebagai sesuai kapasitasnya masing-masing, begitu ya. Terus gini ya, kemarin tuh ada statement bagaimana tentang Habib-Habib yang kelakuannya tidak baik, misalnya menganggap bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai-kiai yang alim di Nusantara ini. Dan katanya juga bahwa Dzurriyyah Wali Songo itu mengungkit ini hanya karena iri sama habaib-habaib yang laku di pasaran, begitu Mbah Yai. Ya, kalau masalah itu bagi ulama-ulama kita, ulama NU ya yang sudah tahu berpengalaman tentang semuanya itu ya harusnya meluruskan, mengklarifikasi agar ucapan-ucapan itu bisa dihentikan gitu. Jadi tidak membuat keruh semua warga, terutama yaitu warga Nahdien. Jadi supaya nanti diklarifikasi yang benar supaya tidak ada timbul dari
kecemburuan sosial atau mungkin caci makian dan lain sebagainya. Jadi itu diklarifikasi yang benar. Karena kan kemarin di YouTube banyak beredar yang dikatakan Habib bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati, terus Kiai Agil Sirot itu kiai yang tidak pantas dicontoh, terus dicaci maki, terus banyak kiai NU yang dicaci maki, Kiai Maruf Amin katanya kiai yang dekat ulama itu seperti anjing yang dapat tulang, itu kan hal-hal yang tidak pantas. Masa seperti itu dikatakan sebagai duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Kiai, standar-standar duriah Rasulullah yang memang pantas untuk diikuti di Indonesia ini, apakah kiai-kiai sepuh kita atau yang mana, Kiai? Ya, kalau saya masalah standar itu yang jelas itu untuk benar-benar ulamanya beliau Rasul itu ya yang benar-benar bisa istilah bahasa kerennya yaitu S3, jadi santai, serius, tapi sukses. Jadi tidak bergejolak memberikan nasihat dengan mengerong-erong atau mencaci maki orang lain, menganggap dirinya paling baik dan orang lain itu akhlak Rasul yang harus kita lakukan. Kalau itu memang benar-benar duriahnya Rasul, berarti tidak monopoli terhadap yaitu hak-hak orang lain, itu menurut saya. Jadi kalau masih ada orang-orang yang kayak gitu, berarti dia mencari keuntungan pribadi untuk mengerong-erong hak orang lain. Makanya hak tersebut nanti kalau istilahnya ada ulama yang ulama kita, ulama NU, ya seharusnya segera diklarifikasi supaya diluruskan, jangan sampai membuat keruh, sehingga nanti warga NU se-Indonesia itu bisa menerima dengan semua rangkaian-rangkaian amal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Karena untuk tahun-tahun ini, yaitu tahun 2024 ini, kita harus benar-benar bisa mahabbah tulus ikhlas tanpa pamrih karena Allah Ta'ala dengan amal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Jadi begitu, jangan terpancing dengan orang-orang yang diikuti oleh maksudnya diikuti dengan makhluk-makhluk yang halus atau mungkin dengan iblis atau apa, itu memancing-mancing supaya warga kita runtak dan lain sebagainya. Cuman ya intinya karena sudah keluar dari mulut-mulut orang-orang yang mencemoohkan, mencaci maki, sehingga segera diklarifikasi bagaimana supaya dia itu tidak seperti itu. Sama-sama kita penduduk di negara kita, jadi warga Indonesia NKRI, kita harus bikin bagaimana bentengnya RI dan penentram RI-nya itu bagaimana. Kalau ada seperti itu, segera diklarifikasi supaya NKRI ini bisa benar-benar bisa tentram. Kata Mbah Lim itu dulu, yaitu harus penenang MI, jadi penenang NKRI. Lah caranya nanti para alim sudah tahu bagaimana cara untuk menenang, dan sebagai benteng-bentengnya ya itu harus yang maju tak gentar, ya membela yang benar. Jadi seperti itu menurut saya. Ya, begini, jadi semua meski kembali kepada posisi masing-masing dalam ranah sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada yang merasa lebih mulia. Misalnya Habib merasa lebih mulia dari ulama Nusantara. Hal itu tidak boleh dilakukan, ya. Itu artinya menyakiti ulama-ulama Nusantara. Betul. Demikian juga ulama-ulama Nusantara tidak boleh pula menyakiti daripada perilaku-perilaku mencemooh daripada warga ulama-ulama yang lain gitu. Karena kata-kata menyakiti itu
lebih baik daripada membunuh. Jadi makanya jangan sampai menyakiti orang lain walaupun dengan kata-kata atau bikolam, bihal, atau mungkin bilesan, atau ya kalau bisiri mungkin tidak bisa menyakiti, tapi kalau bikolam dengan tulisan, bihal dengan tingkah laku, atau bilesan dengan ucapan, maka kita dosakan nanti untuk pimpinan-pimpinan itu memberikan yaitu keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kepada warga NKRI. Jadi itu Mas. Tadi sebelum kita mulai tadi saya mireng dari Kiai bahwa ada santri yang dulu dekat kepada Habaib, terus sama Mbah Yai suruh misah, ternyata akhirnya malah berhasil mendirikan pondok pesantren itu siapa? Pondok pesantren mana ini? Ali Mustafa. Oh, Mbah Ali Mustafa. Ali Mustafa di Sragen Mungkung. Iya. Ya, kemarin kami juga ini ya sempat terpikir orang yang ikut Habib sampai kiamat tidak mungkin menjadi Habib. Itu tapi kalau ikut Kiai bisa jadi itu Kiai. Pimpinan wilayah Sragen, jadi pengurus Habib pimpinan Sragen dari itu. Jadi akhirnya karena saya dimintai nasihat, diminta ilmu, maka saya suruh keluar, jangan mengikut kegiatannya, itu istirahat total, jadi mengikuti kegiatan Darul Ulum sekarang. Jadi makanya sekarang ya alhamdulillah bisa dicek di sana, sekarang sudah punya pondok pesantren dan berkembang ustadzatnya ya pesat, jadi di masyarakat juga diterima dengan baik. Itu dulu kan masuk ketua yang sholawat yang di Sragen itu dia pertama kali di Sragen, hanya itu makanya kami dari saya sendiri Panglima Laskar Mataram Raya yang tergabung dalam PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang inti perjuangannya adalah ingin menaikkan atau ingin mengembalikan marwah kiai-kiai Nusantara, terutama setelah kita pelajari bahwa ternyata pengasuh pondok pesantren tertua dan semua itu dzurriyyah Wali Songo. Bagaimana apakah Kiai mendukung kegiatan kami untuk membangkitkan lagi marwah kiai-kiai Nusantara? Sepengetahuan kami, waktu saya mondok dulu Kiai, kayak waktu saya di sini kan juga tidak kenal Habib ya. Bahkan waktu saya berguru di Habib sama Mbah Yai ditegur, Kit rancak carang dirincii, arang-arang ditilii, pas di guru anyar. Sebenarnya saya waktu itu juga kerasa, saya begitu dekat sama Habib, saya bahkan menjadi pengurus Rotib Karanganyar, saya melupakan guru saya sendiri, melupakan pondok saya sendiri. Akhirnya apa yang dikatakan Mbah Yai itu menarik saya, ternyata saya dikembalikan lagi untuk lebih menghargai kiai-kiai Nusantara, guru-guru kita sendiri, kita kembali kepada guru-guru pondok kita, karena selama ini yang di Indonesia ini yang lebih mulia itu begitu adanya fenomena Habib ini, seolah-olah kiai-kiai pribumi, kiai-kiai lokal seperti waktu saya masih mondok, kalau tahu Mbah Lim itu langsung rebutan, terus kalau tahu kiai-kiai sepuh itu rebutan. Tapi kalau sekarang enggak, masih on kiai sepuh ada Habib kecil yang dirubung malah Habib gitu. Jadi ini mohon sikap saya itu memang saya cenderung kepada dukung, jadi supaya tidak para warga-warga khususnya di Karanganyar itu punya pedoman, jadi tidak bingung ke sana kemari ya. Jadi supaya nanti ada guru yang dituakan, jadi tidak orang-orang Karanganyar lari kemana ke Semarijan, itu nanti akhirnya bingung. Pada akhirnya kalau sudah nanti sadar, yaitu ternyata apa yang
bilang itu baik, itu belum tentu baik. Yang dibilang salah, sebaliknya lah, itulah baru terasa akhirnya. Itu. Terakhir Yai, kami mohon doanya di Perjuangan Wali Songo ingin mengembalikan warga NU kepada kiai-kiainya supaya kembali kepada kiai-kiai pondoknya, karena kita punya guru dari kiai-kiai kita yang mengajar perilaku kepada kita, tapi ternyata setelah kiai-kiai itu keluar dari pondok, ternyata malah diambil garangan-garangan yang di luar, yang bukan gurunya, dan dia lebih setia kepada majikan barunya daripada kiai pondoknya. Itu kenyataan fenomena. Nah, ini sebagai closing penutup, mohon saran dari kiai bagi santri-santri yang berperilaku seperti itu, yang melupakan gurunya sendiri setelah memperoleh guru-guru yang kebanyakan sekarang kembali pada berebut habaib ini, pada lari ke habaib, melupakan pondoknya, melupakan kiai-kiai pondoknya. Kiai, mohon sarannya bagaimana ini sebagai penutup. Ya, bagi saya itu ya semoga saja nanti tidak berlarut-larut lama. Semoga Allah menurunkan karomah dan mukjizatnya untuk mengembalikan kepada kita sebenarnya, dan semoga apa itu dari pihak-pihak yang terkait juga diberikan hidayah supaya tidak selalu mencemoohkan, mencaci maki, menghina dari pihak-pihak yang lain. Makanya atas tindakan kamu ya juga saya dukung supaya, dan saya doakan semoga kelancaran, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan juga diberi panjang umur, sehingga nanti perjuangan NU khususnya di wilayah kita supaya yaitu secepatnya kembali kepada yaitu ihdinas siratal mustaqim, jadi jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan melewati ulama-ulamanya ya Rasul, atau ulamanya Rasul, siapa yang harus ditiru. Jadi seperti itu dari saya, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga benar-benar di siang hari ini Allah memberikan yaitu hidayah dan petunjuk, kekuatan bagi pejuang-pejuang untuk meluruskan yaitu kebenaran-kebenaran, dan bisa melunturkan dari emosional kejelekan-kejelekan bagi orang-orang yang sudah dilontarkan dengan suara-suara yang tidak enak kepada semua lapisan. Hanya itu yang saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih Mbah Yai waktunya kepada kami. Ini suatu pencerahan bagi kami warga NU Karanganyar khususnya, dan Indonesia pada umumnya, karena keresahan umat NU sama di Indonesia tentang masalah ini. Kami harap dengan apa yang diaturkan Mbah Yai untuk kita tidak saling menyakiti, tapi duduklah kepada posisi masing-masing, yang di pro atau kontra tidak perlu saling menyakiti, tapi semua berlandaskan keilmuan dan kembali kepada guru kita masing-masing, kembali kepada pondok kita masing-masing, kepada marwah kebesaran Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU yang didirikan oleh para wali songo. Terima kasih Mbah Yai atas waktunya. Sekali lagi saya mohon barokah doanya sebagai kiai santri panjenengan. Baru